Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Irawan dengan NIM 2212532, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Langsung saja ke tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu proses perencanaan pendidikan. Nah, proses perencanaan pendidikan apa saja yang akan kita bahas? Tentunya adalah pertama pengumpulan pengolahan data serta analisis diagnosis. Yang ketiga adalah perumusan kebijaksanaan. Selanjutnya perkiraan kebutuhan masa depan serta perhitungan biaya rencana pendidikan. Baik, sebelum kita mengetahui lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu perencanaan pendidikan. Nah, menurut Albert Silalahi, perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efektivitas mencapai tujuan. Nah, sedangkan menurut William H. Newman dalam Abdul Majid mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Simple, padat, jelas. Dari pengertian di atas, perencanaan dapat diartikan kegiatan menentukan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan sumber daya apa saja, informasi, finansial, metode, dan waktu yang diikuti dengan pengambilan keputusan serta penjelasan tentang pencapaian tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, metode, dan prosedur tertentu, serta menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah dari Yusuf Enoch. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, serta kebutuhan pembangunan secara menyeluruh dalam pendidikan nasional. Setelah kita mengetahui pengertian dari proses perencanaan pendidikan, nah selanjutnya apa saja sih proses yang akan kita lakukan dalam merencanakan pendidikan? Seperti yang kita tampilkan tadi, yang pertama ialah pengumpulan pengelolaan data. Nah, dalam pengumpulan dan pengelolaan data serta data informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk dikumpulkan adalah ada dua macam. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya itu ada yang namanya data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, antara lain latar belakang pendidikan orang tua, pengetahuan, sikap dan perilaku, keterampilan, serta keterampilan yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya yang berdasarkan sifatnya itu ada namanya data kuantitatif. Apakah data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka seperti jumlah penduduk usia sekolah, tingkat integrasi siswa, serta jumlah ruang kelas. Selanjutnya adalah data berdasarkan sifat sumber. Yang pertama data internal. Data internal ialah data yang berasal dan dikumpulkan pada lembaga pendidikan yang bersangkutan dari sekolah gitu. Data internal yang dibutuhkan antara lain yaitu jumlah siswa, guru, tenaga pendidik, sarana prasarana yang dimiliki ada pada lembaga pendidikan. Kayak ada siswa, ada guru, kayak ada bangku, meja, serta yang lainnya. Selanjutnya adalah data eksternal. Data eksternal yang berasal dari luar pendidikan yang bersangkutan, dari luar sekolah. Data eksternal antara lain yaitu standar kelulusan yang harus dicapai siswa pada hari ujian nasional, peraturan, serta kebijakan di bidang pendidikan. Cara memperoleh itu ada yang namanya premier serta sekunder. Nah, kalau premier ini data yang dibutuhkan dan diolah serta diperoleh oleh sumber secara langsung, baik oleh lembaga tertentu maupun lembaga sendiri, baik dari pihak sekolah ataupun dari luar sekolah. Itu cara memperoleh dari data premier. Nah, sedangkan dari data sekunder itu
data yang diperoleh dalam bentuk sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, dan biasanya sudah dipublikasi. Nah, adapun data sekunder itu dibutuhkan lembaga pendidikan dalam perencanaan pendidikan adalah pertama sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu mengenai jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan wilayah tertentu itu dari segi kelurahan, segi kabupaten, provinsi maupun nasional. Selanjutnya adalah analisis kohor, merupakan hasil pengelolaan data arus murid pada jenjang pendidikan tertentu yang berkenan dengan murid yang naik kelas atau tidak naik kelasnya atau tidak naik tingkat, mengulang dan tidak naik kelas, tinggal di kelas, dan digambarkan dalam bentuk kotak yang datanya dimasukkan ke dalam kotak atau di luar kotak mengikuti tahun secara diagonal ke bawah seperti itu. Selanjutnya adalah proyeksi, perkiraan data dan informasi pada masa yang akan datang berdasarkan tren yang terjadi pada tahun sebelumnya gitu. Selanjutnya adalah abstraksi, merupakan informasi yang di dalam membuat pokok pikiran tentang suatu pendapat atau kebijaksanaan bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ialah indeks, merupakan petunjuk atau pedoman berupa angka, huruf, kode, atau kunci yang memudahkan mencari sesuatu objek yang diinginkan. Nah, sekarang profil pendidikan merupakan gambaran mengenai lembaga pendidikan pada jenis atau jenjang pendidikan tertentu, baik suatu daerah ataupun suatu wilayah gitu. Selanjutnya adalah monografi. Apa sih monografi itu? Nah, monografi adalah merupakan konferensi tentang keadaan kondisi suatu daerah atau wilayah. Konferensi. Selanjutnya pemetaan pendidikan merupakan peta geografis yang dilengkapi dengan berbagai indikator pendidikan. Clapking itu merupakan kumpulan guntingan koran, majalah, atau jurnal yang merupakan informasi penting tentang suatu gejala, objek, atau kejadian, khususnya pada lembaga pendidikan gitu. Nah, yang paling penting nih, pidato, makalah, atau ceramah merupakan bentuk karangan yang merupakan informasi tentang kebijakan, pendapat, atau indikasi suatu permasalahan pendidikan, baik tingkat nasional, daerah, maupun tingkat satuan pendidikan gitu. Guys ya. Nah, menurut waktu pengumpulannya yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah data cross section, merupakan data yang dikumpulkan pada waktu tertentu dan menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tertentu. Jumlah murid biasanya persatuan pendidikan, misalnya pada tahun 2023 dan sebagainya. Data berkala. Selanjutnya, data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu, begitu. Nah, tadi kita telah mengetahui apa saja data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk memperoleh data tersebut? Yang pertama adalah angket. Angket itu daftar pertanyaan. Dari setiap pertanyaan sudah disiapkan jawabannya untuk dipilih atau disediakan tempat untuk mengisi jawabannya. Yang kedua adalah wawancara. Sebuah dialog yang dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Dari wawancara tersebut kita bisa interaksi. Itu. Selanjutnya adalah observasi, kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Yang keempat adalah dokumentasi, berarti barang tertulis, buku, majalah, dokumen, notulen, serta lainnya. Lanjut saja lah, sekarang kita akan menganalisis serta mendiagnosis. Nah, apa sih analisis itu? Analisis merupakan kegiatan mempelajari, meneliti, dan membuat interpretasi apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan. Dalam kegiatan analisis ini, data diperhatikan apakah data yang dibutuhkan tersedia atau tidaknya. Tersedia dengan baik dalam bentuk tabel atau data
dalam bentuk lainnya. Adanya kesadaran tentang pentingnya mempelajari serta meneliti data dengan cara memeriksa, garis bawah, memeriksa, mempelajari serta membandingkan dengan data lain untuk kemudian diinterpretasikan. Nah, analisis data itu diperlukan untuk pertama, bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Jadi, jika kita sudah mendatanya, itu kita akan bisa mengambil keputusan mana yang lebih baik dan mana yang lebih baik lagi. Serta yang kedua adalah bahan masukan dan menyusun rencana A dan program bersifat rutin maupun temporal, jangka pendek, menengah maupun panjang. Selanjutnya adalah bahan masukan untuk penyusunan laporan perencanaan maupun pelaksanaan. Nah, setelah kita melakukan analisis terhadap data yang diketahui dan diidentifikasi, masalah pokok yang masih dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dihadapi, hambatan yang masih dihadapi, dan proses serta prospek yang masih ada dikembangkan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas perumusan kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan gerak pembahasan yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Kebijakan diputuskan diambil dari alternatif kebijakan yang terbaik dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Nah, seperangkat kebijakan disusun dalam rangka memperbaiki setiap kelemahan serta kekurangan yang dilakukan dalam diagnosis akan membentuk suatu kebijakan nasional serta strategi dan sekolah secara operasional. Dan setiap kebijakan baru yang diambil dalam rangka memperbaharui pendidikan, baik pada tingkat nasional dan juga tingkat lembaga pendidikan, dan karenanya kebijakan merupakan ukuran bagi terjadinya proses pembaharuan pendidikan. Setelah tujuan ditetapkan, proses selanjutnya ialah memperkirakan kebutuhan apa saja yang akan datang. Nah, setelah tujuan ditetapkan, prinsip kegiatan ditentukan berdasarkan kebijakan yang dirumuskan. Perencanaan pendidikan harus merumuskan kebutuhan masa yang akan datang. Perkiraan kebutuhan yang akan datang pada tingkatan satuan pendidikan meliputi apa saja, yaitu meliputi jumlah penduduk yang masuk ke usia sekolah untuk sekolah SD atau jumlah tingkat satuan pendidikan sebelumnya lainnya, SD, SMA, SMP gitu. Selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah jumlah guru yang dibutuhkan beserta kualifikasinya. Tentu saja tidak lupa dengan jumlah ruang belajar serta ruang praktik yang perlu ditambahkan serta sarana prasarana. Apalagi jumlah dan jenis buku itu harus diperhatikan, alat peraga, alat keterampilan dan pembelajaran keterampilan dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk disediakan. Selanjutnya adalah pemerataan mutu guru, baik guru senior ataupun junior gitu. Selanjutnya adalah penyempurnaan dan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan persyaratan penerimaan siswa, baik siswa maupun mahasiswa untuk jenjang pendidikan berikutnya, serta menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja, tuntutan pembangunan di segala bidang. Yang ketujuh adalah pemberian beasiswa kepada siswa dan tenaga pendidik atau tenaga pendidikan melalui studi lanjutan gitu. Selanjutnya yang kedelapan adalah pemberian tunjangan kepada tenaga pendidik, peningkatan mutu kepada kepala sekolah, penyempurnaan sistem pengelolaan lembaga pendidikan, serta inovasi dan peningkatan pemakaian teknologi pendidikan gitu. Baik, setelah melakukan perencanaan, menganalisis data serta segala macam ya, tidak akan luput dari yang namanya biaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan biaya rencana pendidikan. Nah, perhitungan seberapa besar biaya yang dibutuhkan dan harus tersedia agar memenuhi semua kebutuhan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Apa yang sudah direncanakan sebelumnya sudah terbiayai, sudah terperinci. Perencanaan pendidikan tingkat suatu pendidikan harus mengetahui sumber pembiayaan berasal dari mana saja, yang berasal dari pemerintah. Sedangkan sekolah swasta itu hanya mengandalkan dari sumbangan pengembangan pendidikan dari siswa maupun subsidi pemerintah.
hanya beberapa persennya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.